Restoratif justice ini pada prinsipnya ingin memulihkan seperti keadaan semula. Untuk peradaban yang menyadarkan, membuat orang peka, peduli, berbela rasa, bahkan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Ketika tidak tulus hati, ketika ada kepentingan, ada pamrih, ada sesuatu, ini buntutnya bisa menjadi bribery atau penyuapan dan bisa ini extortion atau pemerasan. Secara penegakan hukum, bahwasanya ini sebuah wacana yang sangat menarik. Ada sebuah pergeseran pemikiran hukum, di mana para aparatur penegak hukum selalu hanya melihat bahwa penegakan hukum itu berdasarkan undang-undang yang ada. Bahwasanya seorang sekelas Jaksa Agung itu bisa memberikan sebuah perubahan-perubahan pemikiran ke depan, artinya bahwa hukum itu bekerja bukan selalu hanya menjadi patokan daripada undang-undang itu yang ada. Restoratif justice ini merupakan suatu bentuk kebijaksanaan atau pemikiran, bukan sebatas menghukum atau mencari kesalahan dan menyalahkan, tetapi juga memikirkan untuk merestorasi atas keteraturan sosial yang rusak akibat atau dampak dari pelanggaran hukum. Maka konteks restoratif justice ini bisa sangat luas dan ini menjadi bahan kita berpikir dan berdiskusi agar hukum ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengancam atau hanya sekedar untuk membuat orang terpaksa, tetapi hukum ini untuk peradaban yang menyadarkan, membuat orang peka, peduli, berbela rasa, bahkan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Untuk pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya pidana, ini harus melibatkan banyak hal. Pertama, pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kita perlu mempersiapkan atau punya suatu komitmen membangun ikon aparat penegak hukum ini sebagai penjaga kehidupan. Karena hukum, aturan ini juga untuk keteraturan sosial. Jadi suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Saran kami, janganlah terlalu memperluas objek dari restoratif justice. Terkesan seorang Jaksa Agung itu untuk penerapan penegakan hukum, dia melahirkan dari hati nuraninya. Jadi bukan sekedar selesai hukum, tetapi ada efek baik itu pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan, bahkan hingga pembangunan yang diperlukan untuk penataan keteraturan sosial. Bahwa penegakan hukum untuk menjaga kehidupan. Restoratif justice ini pada prinsipnya ingin memulihkan seperti keadaan semula dengan sama-sama pihak-pihak yang terlibat dalam pidana itu merasa semuanya diuntungkan. Hukum merupakan suatu ikon atau simbol peradaban. Jadi hukum ini untuk kemanusiaan, untuk memanusiakan atau semakin manusiawinya manusia. Kita sebagai makhluk sosial, baik dari level
komunitas, sampai kepada negara, ini membuat kesepakatan. Kesepakatan yang di dalam aturan atau hukum yang positif ini tertulis dan ini menjadi acuan, ini menjadi pedoman bagaimana menata keteraturan sosial, karena hukum ini menjadi simbol peradaban. Acuan ini untuk menyelesaikan konflik secara beradab, dan hukum ini dibuat agar ada upaya-upaya untuk pencegahan agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Ini pun juga ditegakkan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Hukum ini juga upaya membangun peradaban dengan membangun budaya tertib. Dan ini supaya ada kepastian, serta ini bagian dari edukasi. Dalam hal pemulihan keadaan, pemulihan kondisi, ini kalau di Indonesia yang saya tahu baru ada 4 hal. Yaitu mengenai perkara tindak pidana ringan, perkara narkotika, perkara anak, dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Maka perlu ada aturan, etika, norma, moral, nilai-nilai, bahkan sampai hukum. Nah, inilah yang harus ditegakkan, baik secara yustisil maupun non-yustisil. Kami takut misalnya khawatir ada kasus korupsi digunakan restoratif justice. Kami bertanya, apa artinya pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kalau semuanya dilakukan bisa restoratif justice? Ada pengembalian uang oleh pelaku tindak pidana korupsi, akhirnya perkara nggak dilanjutkan dengan dalih restoratif justice. Ini bahaya sekali. Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, meskipun uang yang dikorupsi itu dikembalikan, itu tidak menghapuskan tindak pidananya. Nah, pasal ini akhirnya seperti nggak berlaku kalau ada restoratif justice terhadap tipikor. Nanti ke depan undang-undang ini kita akan ubah untuk menghilangkan itu. Karena memang kalau hari ini menjadi perdebatan, ya memang kalau pengembalian perbuatan tidak boleh dihilangkan, tetap dihukum, tetap dipenjarakan orang sehingga mempunyai efek jera. Tetapi dengan keinginan seorang jaksa agung melalui hati nurani dalam hal penegakan hukum, saya yakin dan percaya ini harus kita support, kita harus beri dukungan. Tinggal bagaimana kita mengubah undang-undang yang ada sehingga kita tidak terpaku, tidak terperangkap dengan hal yang tadinya ketika orang punya niat mengembalikan, perbuatannya harus tetap dilaksanakan. Karena nih upaya-upaya ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana suatu bangsa ini bisa bertahan, berdaulat, berdaya tangkal, dan berdaya saing. Ini perlu ada suatu nilai, punya suatu kebanggaan, punya karakter. Salah satunya itu juga dari hukum. Nah, hukum tadi kalau kaitkan dengan tentu restoratif justice. Restoratif merupakan suatu pembelaan atas kemanusiaan, keadilan, untuk kepentingan yang lebih luas. Dan ini bagian mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tetap menjaga aset-asetnya, termasuk manusianya dan apa saja, sehingga mendukung bagaimana tetap bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Menjadi sebuah dilema dalam hal penerapan penegakan hukum yang penghentian 50 juta ke bawah, dalam hal ini adalah kasus korupsi, itu menjadi sebuah perdebatan di kalangan para praktisi hukum. Memang
kita mengetahui dalam sebuah KUHP bahwasanya memang dalam suatu perbuatan ketika ada kerugian negara, dalam hal ini korupsi pengembalian, memang perbuatan itu kan tidak bisa dihentikan dalam perbuatannya. Tapi melalui RJ ini kenapa tidak? Dengan terobosan yang hari ini yang ditolerkan seorang jaksa agung, ini harus kita mengapresiasi. Memang dalam perkara-perkara tertentu tindak pidana korupsi yang nilai korupsinya sangat minim, misalnya di desa-desa, bantuan desa dan lain sebagainya, mungkin tidak lebih dari 50 juta. Memang agak ada benarnya apabila dibandingkan dengan biaya untuk penanganan tindak pidana korupsi. Tapi itu pun menurut kami tidak mendidik. Orang nggak ada jerahnya sama sekali. Tidak mempunyai efek jerah untuk orang tidak melakukan itu. Tetap aja nanti di desa-desa di ini, aparat desa kalau tahu ada norma yang demikian, ada kebijakan dari petinggi hukum kita yang demikian, akan terus melakukan, akan dicontoh oleh yang lain. Jadi efek jerah ini tolong juga masih dibutuhkan untuk penegakan hukum di negeri kita. Maka kita harus berpikir, melakukan restoratif justice merupakan suatu kebijaksanaan untuk keadilan, untuk kemanusiaan, untuk kepentingan yang lebih luas, dan untuk edukasi. Kita yang harus dilakukan adalah ada kode etik. Setidaknya ada etika kerja, sehingga apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sanksinya kalau melanggar. Ini do dan don't harus jelas. Karena kalau saya analogikan, restoratif justice itu seperti donat. Tengahnya itu disitulah restoratif untuk kepentingan umum, untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk perlindungan aset, untuk edukasi, dan lain sebagainya. Nah, di lingkaran luarnya ini adalah berisi nilai etika, norma, moral. Di luar itu sudah bisa menjadi korupsi. Jadi ketika tidak tulus hati, ketika ada kepentingan, ada pamrih, ada sesuatu, ini buntutnya bisa menjadi bribery atau penyuapan, dan bisa ini extortion atau pemerasan. Untuk prosedur pengajuan RJ itu secara berjenjang dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Dan dalam hal Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi itu juga ada waktu-waktu. Dalam waktunya itu ada tentukan harus 1 hari sudah dilaporkan. Dan dari Kejati ke Kejati juga harus ada waktunya, juga sudah ditentukan. Dan kemudian pada saat kita melakukan RJ itu antara jaksa, Kajari, Kasipidum dengan korban dan terdakwa dihadirkan dan langsung dilaporkan kepada Jampidum saat itu juga.